bersamaan. Jadi mulainya itu kita bikin itu, tapi sebenarnya backstory-nya sebelum itu kita nggak starting as a startup gitu. Di 2019 itu kita mulai melakukan pivot ke B2B dan itu salah satu tantangan tersulit juga sih yang kita hadapin as a company juga. Hai Imaginers, welcome to Imagine Talk, podcast yang membahas tentang seputar kisah inspiratif, inovatif, dan juga kreatif seputar dunia manufaktur dan juga teknologi. Oke, wow, keren banget nih. Tapi kalau misalnya mendengar tadi ada produknya ya. Kalau dulu tuh produknya hanya kayak 3D printing, mungkin boleh di-sharing juga kayaknya nih ke Imaginer semua yang mungkin mau tahu emang produk-produk di Imagine sekarang tuh apa aja sih? Mungkin boleh di-sharing juga nggak sih produk-produk itu? Oke. Mungkin kalau ditarik secara garis besar gitu ya, Imagine tuh bisa berperan sebagai end-to-end solution sih untuk teman-teman manufaktur gitu ya. Jadi dari mereka misalnya as a customer nih pengen bikin satu produk tapi nggak tahu produksinya di mana gitu ya. Even masih ide doang gitu ya, belum ada desain cuma gambar-gambar sketching aja, kemudian mau bikin produksi sesuatu gitu ya. Nah, Imagine tuh bisa bantu dari segi bantu bikin konsep desain awal. Gitu. Jadi itu bisa dibantu sebenarnya sama Imagine ya? Iya. Jadi kita ada dedicated team untuk consulting itu gitu ya. Tapi pasti di awal-awal kita pasti tanya nih, ini tujuannya apa gitu ya. Jadi kita pasti digging juga dari segi tujuan produknya, kemudian planning dari segi materialnya gitu. Jadi kita bantu mereka dari situ, kemudian masuk tuh ke prototyping, ke 3D printing jika memang itu yang preferred by the customer juga, mereka mau dibikin prototype seperti itu. Kemudian kita bantu sampai ke produksinya, ke mass production, sampai ke quality checkingnya gitu. Jadi itu sebenarnya lebih detail sekarang ya, dari proses awal banget, dari concepting tadi, terus sampai ke produksi massal dan juga quality controlnya tadi ya. Betul. Keren banget. Jadi kita bantu mereka jadi dari segi customer juga terbantu, dari segi vendor kita jadi kasih kerjaan gitu buat mereka. Nah, itu terhubung melalui platform kita yang bisa diakses gitu. Nah, kemudian dukungan lain lagi yang kita kasih ke IKM Manufaktur, kita juga ada raw materials marketplace nih. Jadi juga ada raw materialnya ya. Bahan jadi bakunya. Nggak cuma diproses itunya aja, tapi bahan bakunya juga bisa sebenarnya di-imagine langsung gitu. Iya, kita juga udah punya partners untuk bahan baku, dan kita bantuin juga dari segi cash flow mereka. Dengan memberikan flexible payment. Flexible payment. Gimana tuh maksudnya flexible payment di sini? Jadi kalau bahan baku itu kan biasanya jadi cost yang harus mereka tanggung dulu gitu ya pada saat mau menjalankan project. Nah, di sini kita kasih flexible payment di mana mereka bisa pembayarannya tuh tempo gitu. Pembayarannya tempo, nggak langsung di awal besar gitu juga? Iya, jadi itu mereka bisa mengajukan. Jadi mereka bisa mengajukan. Iya, dan kita juga bantu mereka untuk connect dengan partner-partner financing juga nih, karena ini salah satu pain point bisnis kecil menengah sebenarnya, nggak cuma IKM ya, UMKM juga banyak kebutuhan ini gitu. Di awal-awal mungkin mereka nggak punya capital yang terlalu besar, tapi mereka perlu itu gitu kan untuk menjalankan satu project tuh, mereka butuh dana awal gitu kan. Jadi kita bantu connecting mereka ke partner financing juga. Gitu. Wow, keren banget nih. Jadi Imaginers yang tertarik kayaknya bisa nih, dan mungkin boleh di-sharing nih, kalau misalnya yang penonton sekarang nih tertarik untuk join Imagine, itu gimana sih caranya? Apalagi tadi dibilang bisa diakses. Nah, itu gimana tuh Kak Jocelyn buat cara aksesnya? Gampang sih, kalau mau akses bisa langsung browsing ke imagine.id, kemudian bisa register di sana, dan kemudian kalau misalkan kiranya butuh assistance juga boleh banget ya. Di sana kita ada kontaknya juga gitu. Nah, tapi untuk joinnya itu gampang banget. Tadi
hanya perlu register, kemudian sign in, kemudian bisa akses di dashboardnya kita. Abis sign in tuh langsung bisa ke dashboard ya Bisa. buat melihat kebutuhannya apa, keperluannya apa, dan bisa lewat Imagine yang tadi ya dari raw material, terus juga sampai ke project financing juga ada tadi ya untuk membantu cash flow perusahaan. Wah, ini sebenarnya bisa ngebantu banget nih buat para IKM dan juga UMKM ya. Tadi dari yang kecil juga, menengah sampai besar juga bisa terbantu nggak sih Bu kalau itu? Bisa banget. Jadi ya tadi sebenarnya kalau untuk segi customer justru kan kita adanya di sektor yang middle up nih, middle to large gitu kan. Jadi sebenarnya kita build network di sana, tapi sekilas tentang salah satu misi Imagine juga, kita ingin local manufacturer to grow gitu. Kita pengen meningkatkan produksi lokal gitu kan. Jadi kita berfokus di sana sih. Jadi gimana caranya ngembangin produksi lokal tuh juga bisa di Indonesia ya. Iya, betul. Nggak cuman harus kita kayak import terus, tapi gimana memaksimalkan para pelaku usaha manufaktur di Indonesia. Benar. Wah, keren banget nih. Jadi untuk para IKM ataupun UMKM tadi, jangan patah semangat nih kalau misalnya ngerasa ada kesulitan di bisnis ini, tuh bisa join Imagine, konsultasi dulu sama Imagine, habis itu kembangkan lagi bisnisnya bersama Imagine. Wah, keren banget nih. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin banyak tentang bisnisnya nih Bu, kalau sekarang pengen ngomongin tentang ibu nih, sosok ibu ya, ngeh lagi Ibu Sareska. Kak Jocelyn, ini sesantainya aja ya, senyamannya aja ya. Oke. Panggilnya ya. Lebih ke sosoknya nih, sosok sebagai seorang perempuan. Ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai seorang perempuan tuh sebagai pemimpin, utamanya sekarang juga pemimpin perusahaan gitu? Oke. Ya, tantangannya sebenarnya mungkin kalau yang benar-benar saya alami, mungkin biasanya saya nggak benar-benar merhatiin sih, ini gara-gara gue perempuan nih jadinya gue dapat masalah ini gitu ya. Enggak sih. Jadi lebih kalau yang saya aware terhadap yang saya hadapi nggak terlalu banyak sih, tapi mungkin satu yang mungkin paling gampang dinotis adalah memang di bidang tech dan terlebih lagi di manufaktur ya, ranahnya Imagine gitu, memang didominasi oleh laki-laki kan sebenarnya gitu. Itu benar banget sih. Ya. Dan aku juga ngeliat tuh ada data tuh dari UNESCO, itu sekitar 2 dari 10 perempuan yang bekerja di STEM tuh persentasenya dikit banget. Kayak misalnya 80% tuh didominasi laki-laki dan sisanya tuh baru perempuan. Dan itu tuh banyak ada stigma juga kalau misalnya manufaktur atau di dunia STEM itu adalah mayoritas laki-laki gitu. Nah, Ibu juga ada merasakan gak sih rasanya diskriminasi itu Kak, atau merasakan stigmanya gitu? Kalau direct ke saya sih terus terang nggak ada yang langsung ya. Tapi memang saya mendengar sharing dari teman-teman yang bergelut di dunia STEM juga gitu, ada yang merasa mungkin jadi dipandang sebelah mata gitu ya. Nah, ini mungkin yang paling umum kali ya yang terjadi, karena sebenarnya betul didominasi laki-laki, tapi bukan berarti perempuan nggak capable kan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita memang dikaruniai Tuhan punya ability untuk melahirkan, untuk melahirkan anak gitu kan ya. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan karir itu ya kadang ada yang by their will mereka emang mau quit pekerjaan mereka, berhenti berkarir dan ngurus anak di rumah gitu kan. Atau ada juga yang mau lanjut gitu. Tapi kadang-kadang dipandang sebelah matanya karena yaitu karirnya itu nggak sepanjang laki-laki gitu. Jadi hal itu yang kadang-kadang mungkin menjadi pandangan yang ya karena ini sudah berjalan begitu lama gitu kan ya. Jadi ya udah sah-sah aja kalau menganggap wanita tuh karirnya tidak sepanjang laki-laki gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin sering dihadapi gitu ya. Tapi menurut saya selama masih kita bisa berkarya gitu ya,
lanjutkan sih. Kalau memang kamu Oke. mau lakukan hal itu, dan ini no pressure juga, kalau kalian nggak mau berkarir ya oke, tapi kalau kalian mau berkarir jangan jadikan itu menjadi satu batu sandungan sih gitu. Jadi tetaplah terus belajar gitu kan, terus berkembang. Ya, dan saya rasa di Indonesia juga sekarang ini udah banyak juga ya awareness untuk mendukung Perempuan ya. perempuan gitu ya. Oke. Terlebih lagi kalau di dunia startup itu ada dari pihak investors, dari venture capital yang benar-benar mendukung hal ini gitu kan. Oke. Kemudian banyak komunitas juga gitu kan. Nah, menurut saya dengan mengikuti komunitas dan sesi sharing-sharing, seminar, webinar, anything gitu ya, itu bisa bisa improve the level of confidence sih berada di dunia STEM gitu. Oke Bu, berarti sebenarnya perempuan tuh jangan takut ya Bu ya, jangan takut dan jangan terintimidasi dengan stigma-stigma itu, terus aja berlanjut. Kalau mau berkarya terus aja berlanjut gitu ya Bu ya, jangan terpatahkan semangatnya oleh hal itu. Karena sebenarnya banyak juga sosok-sosok perempuan tuh yang bisa terus berkarya di bidang manufaktur atau STEM ini. Oke, nah kalau misalnya mau tahu nih, mungkin sharing dari Ibu, kenapa sih perempuan juga penting punya sosok kepemimpinan, punya sifat kepemimpinan, dan juga kenapa perempuan juga pantas untuk sebagai seorang pemimpin di suatu perusahaan. Oke, berarti mungkin sosok leader gitu ya Ya, di iya. perusahaan ya. Eh, salah satu hal yang saya sangat aware gitu ya, bahwa kalau kalau ada sosok perempuan di perusahaan itu biasanya kalau menjadi leader berarti kan menjadi seseorang yang berperan dalam mengambil keputusan gitu kan ya. Dalam mengambil keputusan itu terkadang kita juga butuh yang namanya empathy, butuh yang namanya satu emotional approach, di mana ya mungkin terkadang kita harus mempertimbangkan aspek itu gitu dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi yang saya lihat penting punya leaders perempuan, mungkin kita gitu yang lebih bisa melakukan approach terhadap itu gitu ya. Tapi bisa menjadi satu kekurangan dan jadi bisa jadi kekurangan atau strength, karena kalau misalkan kita nggak use it wisely, jadinya seperti ya kita benar-benar mempertimbangkan itu secara subjektif gitu kan. Oke. Karena kadang-kadang kita juga sebagai perempuan dipandang Terlalu iya, atau berperasaan kayak gitu, berperasaan terlalu gitu. emosional gitu. Iya, jadi pandangannya nggak objektif nih kayaknya nih gitu. Oke. Tapi terkadang hal itu yang kita harus menjadikan itu jadi pertimbangan juga gitu kan dalam mengambil keputusan. Dan menurut saya kalau itu dipakai secara smart gitu ya, kita bisa diskusi, kita bisa menyampaikan kepada partners kita dengan kepala dingin, kita bisa menyampaikan itu dengan data, itu bisa menjadi satu strength sih itu dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi penting mempunyai sosok perempuan, dan juga sebenarnya pentingnya lagi karena itu bisa menjadi inspirasi juga kan Oh iya, buat benar-benar. buat wanita lain di luar sana yang bergerak di bidang yang sama dan mungkin mempunyai mimpi gitu untuk menjadi leader someday gitu. Oke, jadi itu sebenarnya perempuan memiliki sisi emosional dan perasaan itu membuat lebih balance ya Bu ya. Jadi Ya. tapi dengan kutipan digunakan secara smart gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Oke Bu Yos. Nah, Kak Yos nih sekarang ya agak masih kebolak-balik, gak apa-apa lah ya. Buat Kak Jocelyn sendiri nih, punya nggak sih role model yang di bidang ini, bidang manufaktur ini, sebagai sebuah acuan ataupun pandangan ke depannya untuk terus bergerak di bidang ini gitu? Eh, Kalau yang benar-benar bidang manufaktur sih nggak ada ya, tapi kalau di bidang tech Oke. itu kalau tahu namanya Melanie Perkins, dia co-founder dan CEO dari Canva. Itu Oh ya, tools wow. yang kita pakai Iya, betul sehari-hari betul. gitu ya. Jadi dia itu kebetulan backgroundnya sama, desain juga gitu. Oh, Dulu oke. menginspirasi banget soalnya itu tadi bidangnya sama, backgroundnya sama saya gitu kan. Dia berawal dari desain. Dulu dia mendesain yearbook gitu buat anak-anak, Oke. mendesain biar anak-anak bisa mendesain yearbook sendiri gitu kan. Bermula dari hal itu, sekarang dia bisa solve masalah yang lebih besar lagi gitu, yang toolsnya bisa Oke. dipakai sama semua orang gitu kan, dari anak-anak remaja sampai orang tua pakai tools Canva bisa bisa
ini jadi kayak duta Canva ya saya. Tapi itu sejujurnya mempermudah banget sih. Itu Mempermudah. yang aku pakai setiap hari Iya, sebenarnya. iya. Jadi ya menginspirasinya lagi adalah dia build ini tadi journey-nya itu sangat menginspirasi. Kemudian dia juga pada saat mendapatkan investasi itu sebenarnya dia menjadi datanya itu adalah dia menjadi 2% dari Oke. 2% bagian dari perempuan yang memang diinvest gitu. Pada saat itu dia asalnya dari Australia, dia bagian dari 2% itu gitu. Jadi dia biasanya didominasi oleh laki-laki gitu kan, dari perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan dari VC, dari investors gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam 2% itu, dan presentasi perempuannya hanya 2% gitu. Co-founders perempuannya hanya 2% dan dia salah satunya gitu. Dia inspiring banget, dan dia tuh sudah 2020 itu dia juga di announce as Forbes 30 influential woman gitu kan. Jadi keren banget sih. Jadi untuk menjadi seorang businesswoman di tech startup dan bisa melit satu tools yang sangat impactful itu sangat menginspirasi sih. Wow, luar biasa banget sih ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa sebenarnya seorang sosok perempuan juga bisa bergerak di bidang ini, dan juga sebagai sosok pemimpin dalam membangun perusahaannya gitu ya. Walaupun ini sebenarnya udah makin besar banget kan. Canva kayaknya siapa sih sekarang yang nggak tahu Canva gitu ya. Jadi harapannya mungkin Imagine juga bisa jadi kayak gitu kali ya, Bu ya. Amin ya. Amin. Di dunia manufaktur tapi ya. Ya, di dunia manufaktur nih. Nah, kalau ngomongin harapan nih kayaknya ya, mungkin kalau harapan Kak Jocelyn nih di 2023 ini untuk Imagine itu apa sih? Harapan untuk Imagine tentunya di 2023 ini kita pengen bisa benar-benar berjalan terus kepada visi dan misinya Imagine gitu ya. Visi Imagine adalah membuat satu digital creative manufacturing ecosystem di Indonesia, dan misinya adalah membantu teman-teman IKM nih untuk grow dan meningkatkan lagi produksi lokal di Indonesia gitu ya. Amin. Kita pengen benar-benar mewujudkan Indonesia yang lebih maju melalui bidang manufaktur gitu ya. Jadi itu sih yang saya harap, dan saya harap dengan tim yang kita punya saat ini itu bisa align sih semuanya gitu. Oke, amin. Semoga ya Imagine terus berkembang dan juga membantu para IKM, UMKM di bidang manufaktur untuk kedepannya. Wow, amin. Nah, kalau buat terakhir nih Bu, mungkin boleh dong closing statementnya dulu buat Imaginers. Oke, menyimpulkan yang tadi kita sudah discuss ya, as a startup co-founder dan as a woman leader juga. Di sini saya mau encourage teman-teman Imaginers yang memang eager untuk terjun di bidang tech, apapun itu gitu ya. Just keep going. I know it's a lonely journey. It's gonna be a lonely journey karena kita di sini building something new gitu. Pasti untuk membuat impact yang baru lagi untuk Indonesia gitu ya. Jadi but keep going gitu. Dan as a woman harus tetap mencari komunitas juga yang bisa mendukung kita secara emosional, secara network gitu, untuk terus berkembang di bidang tech gitu ya. Jadi keep going, have faith, dan have punya mindset yang selalu ingin berkembang gitu ya. Punya growth mindset untuk tetap benar-benar berkembang di dunia tech. Oke, thank you Kak Jocelyn udah menyempatkan waktunya hadir di podcast kali ini. Mungkin bisa diingat lagi buat Imaginers tadi, keep going, terus juga tetap berkarya, berlanjut di bidang ini, jangan patah semangat. Dan kalaupun perempuan di bidang ini tuh tetap juga bisa gitu ya, Kak Jocelyn. Wow, thank you banget Kak Jocelyn. Thank you. Oke Imaginers, saya Melissa Aprilia dan saya Jocelyn Olivia. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya di sini. Oke, dan jangan lupa follow Instagram kami juga ya di @imagine.id. Sampai jumpa di Imagine Talk selanjutnya. Bye-bye.